Selamat siang, saya Linda Sri Indriani, NPN 1986207037. Terima kasih Bapak Wisnu yang sudah membimbing dalam mata kuliah perkembangan bahasa anak. Saya menyimpulkan materi yang selama ini saya dapat. Tahapan bahasa ada jenjang tangga yang harus dilalui anak. Pertama itu mendengar pasif. Kalau berbicara, yang kedua itu aktif, membaca itu pasif. Terus yang keempat menulis itu aktif. Semua anak bisa melalui tangga, maka perlu anak itu melewati setiap tangga. Jadi kalau ada yang terlewati, misalnya berbicara, berarti anaknya itu kurang mendengar. Kalau anak itu sudah bisa berbicara tetapi sudah bisa membaca tapi dia belum bisa menulis, mungkin dia melewati membacanya. Jadi maka perlu stimulasi agar anak itu bisa melalui setiap anak tangga itu. Terus menulis ada 4 tahap. 1, mencoret atau membuat goresan. 2, mengulang secara linier. 3, menulis secara random. 4, menulis tulisan nama. Membaca itu ada 5 tahapan. 1, tahap fantasi. 2, tahap pembentukan konsep diri. 3, tahap membaca gambar. 4, tahap pengenal bacaan. 5, tahap membaca sendiri. Berbicara. Faktor yang mempengaruhi: 1, kognisi. 2, pola komunikasi dalam keluarga. 3, jumlah anak. 4, posisi untuk kelahiran. Yang terakhir itu pemakaian 2 bahasa. Bercerita bisa dilihat dari 2 sisi, anak atau sisi dari guru. Ketika guru bercerita, maka aspek yang dikembangkan adalah mendengar. Tetapi ketika anak yang bercerita, maka untuk itu masuk aspek di berbicaranya. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berbicara yaitu dengan bercerita. Tujuan bercerita, anak bisa menyampaikan apa yang pernah didengarnya dari orang lain dan mengekspresikan cerita yang dia sampaikan sehingga cerita itu dapat diterima oleh temannya sendiri dan orang lain. 2 hal penting saat bercerita. 1, anak bisa menyampaikan apa yang diceritakan hari ini. Yang kedua, ketika kita bercerita, muncul pertanyaan tidak. Kalau tidak muncul pertanyaan, itu kemungkinan anak tidak mengerti apa yang kita sampaikan, atau mungkin anak itu tidak mendengar kita bercerita. Kelebihan bercerita, anak dilatih untuk konsentrasi, mendengarkan. Dia harus menjadi pendengar yang baik. Kita perlu menggunakan alat peraga agar menjadi cerita yang konkret dan anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa, kosakata, dan ekspresi dalam berbicara. Kalau kita stop atau menghentikan anak saat berbicara, itu akan membuat dia jadi malas. Kekurangannya bercerita, jika ekspresi kurang baik, bicara datar-datar saja, maka akan menjadi membosankan. Anak itu jadi akan bosan saat mendengar cerita. Setiap orang itu bisa bercerita.
lewat bicara. Kita orang yang bercerita itu membutuhkan ekspresi. Mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ada rumusnya. Rumusnya itu usia dikali 2. Jadi anak yang usianya 5 tahun itu rumusnya 5 kali 2 sama dengan 10 menit. Dia bisa fokus selama 10 menit. Setiap 10 menit harus dikasih gerakan yang menarik atau ice breaking. Jadi anak PAUD itu kadang kita juga harus paham, anak PAUD itu waktunya juga lain dengan usia anak yang lebih besar. Jadi kita harus paham rumusnya usia dikali 2 tadi. Metode bercerita yang baik. 1. Seorang berbicara untuk mengatur posisi duduk. Seseorang akan berbicara untuk mengatur posisi duduk. Seseorang akan memerlukan energi. Yang kedua, menyiapkan alat peraga agar anak mampu membayangkan cerita sebagai media. Yang ketiga, anak akan meniru cerita, maka guru harus pandai bercerita. Jadi kalau anak pengen anaknya itu pandai bercerita, kita sebagai guru itu harus pinter-pinter, pandai-pandai bercerita. Yang terakhir itu kesimpulan. Anak harus memberi kesimpulan dan guru melengkapinya. Kesimpulan yang anak sampaikan tersebut. Demikian kesimpulan dari materi yang saya terima selama pelajaran dari Bapak Wisnu. Terima kasih saya ucapkan. Bapak Wisnu mungkin ada kesalahan, salah kata atau yang lainnya saat penyampaian saya. Terima kasih.